Pagi itu, langit tampak cerah, dan angin sejuk menyapu pelan daun-daun yang berguguran. Seorang lelaki tua berjalan perlahan di pinggir jalan raya, mengenakan setelan usang namun rapi. Tangan kirinya menggenggam sebuah kitab lusuh, sementara langkahnya goyah namun penuh semangat. Wajahnya keriput, namun sorot matanya masih menunjukkan keteguhan hati. Ia menuju gereja kecil di sudut kota untuk memimpin ibadah Paskah, seperti yang sudah ia lakukan bertahun-tahun. Di sepanjang jalan, beberapa pengendara motor melintas tanpa memperhatikannya. Tak ada yang menyapa atau menghentikan langkahnya. Pria tua itu terus melangkah tanpa ragu, meski banyak yang mungkin menganggapnya pengemis atau orang terlantar. Ia tidak peduli, sebab hatinya dipenuhi ketulusan untuk menyambut hari suci. Setiap derap langkahnya mengandung doa dan harapan. Sepanjang hidupnya, ia telah mendedikasikan diri sebagai pelayan Tuhan di gereja kecil itu. Jemaat mengenalnya sebagai sosok penuh kasih, yang tak pernah lelah membimbing umat. Namun, hari itu berbeda. Entah mengapa, hatinya merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ia tetap melanjutkan perjalanan dengan senyum tipis yang tergurat di bibirnya. Setibanya di tikungan, pandangannya tertuju pada keramaian kecil di depan toko roti. Ia memilih berjalan lebih pelan, menjaga keseimbangannya sambil sesekali menatap sekitar. Langkahnya sempat terhenti karena kepalanya sedikit pusing. Namun ia tak ingin terlambat. Jam ibadah sudah semakin dekat, dan ia tahu jemaat telah menunggunya. Dengan napas tertahan, ia melanjutkan perjalanannya. Setiap sudut kota telah akrab dengannya, namun hari itu semuanya terasa asing. Ia hanya ingin tiba di rumah Tuhan dan merayakan Paskah bersama orang-orang yang ia cintai. Tapi takdir ternyata menyimpan kejutan yang belum ia sadari. Tak jauh dari persimpangan, seorang polisi berseragam tengah berjaga. Tubuhnya tambun, perutnya menonjol keluar dari seragam ketat yang dikenakannya. Ia berdiri dengan tatapan curiga, memperhatikan setiap pejalan kaki yang melintas. Pandangannya lalu tertuju pada sosok kakek lusuh yang tengah berjalan pelan ke arahnya. Tanpa memastikan terlebih dahulu, polisi itu langsung menyimpulkan bahwa si kakek adalah orang stres yang kabur dari panti sosial. Ia pernah menerima laporan tentang seseorang dengan ciri serupa, dan ia mengira inilah orangnya. Prasangka mulai menguasai pikirannya, tanpa mempertimbangkan kemungkinan lain. Dalam pikirannya, tindakan cepat lebih penting daripada penyelidikan. Ia melangkah cepat menghampiri si kakek dan tanpa basa-basi langsung menegur dengan nada tinggi. "Hei, kamu mau kemana?" tanyanya ketus. Kakek itu berhenti, menatapnya bingung, tidak menyangka mendapat perlakuan demikian. Suasana sekitar mulai terasa tegang, beberapa orang mulai memperhatikan. Sang polisi meraih lengan kakek itu dengan kasar, hendak menyeretnya ke pos terdekat. Tubuh renta itu tak kuasa menahan tarikan kuat dan akhirnya terjatuh ke trotoar yang keras. Kitab suci yang digenggamnya terlepas dan terbuka di halaman tengah. Debu-debu beterbangan, menyelimuti pakaiannya yang sudah lusuh. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Beberapa tampak ingin turun tangan, namun ragu untuk melawan petugas berseragam. Polisi itu tetap bersikap arogan, merasa tindakannya benar. Ia tak menyadari bahwa kesalahpahaman besar sedang berlangsung. Keheningan sejenak menyelimuti suasana sebelum akhirnya sang kakek mencoba bicara. Dengan suara serak, si kakek mencoba menjelaskan, "Saya hendak ke gereja, Pak." Namun, ucapannya dipotong oleh teriakan polisi yang merasa dirinya benar. "Sudah. Jangan pura-pura. Kamu mirip dengan orang yang kabur kemarin." Bentakan itu membuat beberapa warga terkejut. Tatapan mata si kakek meredup, menyimpan luka. Orang-orang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Salah satu dari mereka mengenali wajah kakek tersebut dan berbisik kepada temannya bahwa pria itu adalah pendeta di gereja setempat. Meski begitu, belum ada yang berani melangkah maju untuk meluruskan keadaan. Ketakutan terhadap otoritas membuat mereka memilih diam. Polisi itu terus menarik kakek itu ke arah mobil patroli. Tubuh tua itu terguncang, langkahnya tertatih, dan wajahnya tampak kesakitan. Di tengah jalan, kitab sucinya terinjak oleh sepatu petugas tanpa sengaja. Hati si kakek hancur bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena kehinaan yang diterimanya. Ketika sampai di depan mobil dinas, seorang pria parubaya berteriak dari arah gereja, "Pak Pendeta, kenapa Bapak ditahan?" Seruan itu langsung mengubah suasana. Polisi buncit itu menoleh dengan kaget, mulai merasa ada yang tidak beres dengan tindakannya. Warga sekitar mulai bergumam, menyadari bahwa telah terjadi kesalahan fatal. Polisi itu memandangi kakek dengan rasa bingung dan malu yang mulai tumbuh di wajahnya.
Ia belum tahu bagaimana harus bertindak saat kenyataan mulai menghantamnya. Kerumunan di sekitar kejadian semakin ramai, namun tetap dalam suasana diam yang menekan. Beberapa orang mulai menunjukkan wajah tidak setuju, sementara yang lain saling bertukar pandang penuh tanya. Sang polisi mulai merasa tidak nyaman dengan situasi yang ia ciptakan sendiri. Seorang ibu muda mendekat, dengan sopan bertanya kepada petugas, "Pak, itu benar Pak Pendeta gereja kami. Beliau mau pimpin misa Paskah." Polisi itu mulai merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah si kakek yang kini menatapnya tanpa kemarahan, hanya penuh kepiluan. Beberapa orang mulai mendekat dan mengelilingi si kakek, membantu membersihkan debu dari pakaiannya. Kitab suci yang tadi terinjak pelan-pelan diambil dan disodorkan kembali dengan hormat. Sang kakek tersenyum lemah, menerima kitab itu dengan tangan gemetar. Ia tak berkata sepatah pun. Polisi itu mulai merasa malu dan bersalah. Ia belum sempat mengucap sepatah kata, lidahnya keluh. Sorot mata masyarakat mulai berubah menjadi kecaman diam-diam. Ia seperti telanjang di hadapan kerumunan, dipermalukan oleh kelalaiannya sendiri. Dalam keheningan itu, seorang anak kecil yang memegang lilin kecil berkata lirih, "Kita harus ke gereja. Hari ini Paskah." Kalimat polos itu menampar batin sang polisi. Ia sadar bahwa ia telah mencoreng hari suci dengan prasangka dan tindakan ceroboh. Setelah keheningan panjang, polisi itu mencoba menguasai dirinya dan bertanya dengan nada yang lebih lembut, "Maaf, Bapak siapa sebenarnya?" Kakek itu menjawab pelan, "Saya pendeta gereja Immanuel. Hari ini saya akan memimpin kebaktian Paskah." Ucapan itu terdengar jelas di tengah keramaian. Warga sekitar serempak menoleh ke arah polisi dengan ekspresi kecewa. Sang petugas tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya memerah, dan tangan yang tadinya mencengkeram kakek itu kini gemetar sendiri. Ia langsung melepaskan pegangan dan mundur satu langkah. Ketegangan berubah menjadi rasa bersalah yang mencubit nuraninya. Ia belum tahu harus berkata apa. Seorang remaja berteriak, "Makanya jangan asal tuduh orang, Pak. Beliau itu guru kami di sekolah minggu." Polisi itu hanya bisa menunduk, tak sanggup membalas. Bibirnya bergerak-gerak seolah hendak menjawab, namun yang keluar hanya gumaman tak jelas. Sang pendeta menarik napas dalam dan berkata, "Saya tidak marah, Nak. Tapi tolong jangan ulangi ini pada orang lain." Kalimat itu menggetarkan hati banyak orang. Sekalipun direndahkan, pendeta itu tetap mengajarkan kasih. Polisi itu mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya telah salah, tapi juga telah mempermalukan nilai-nilai kemanusiaan. Setelah menyadari kesalahan besar yang dilakukannya, sang polisi berusaha menata kembali wibawanya. Ia mendekat pelan ke arah sang pendeta, mencoba mengatur nada suaranya agar terdengar tulus. Wajahnya terlihat murung, tak lagi menyiratkan keangkuhan seperti sebelumnya. Ia membuka mulut, namun kata-kata terasa berat di lidahnya. "Saya mohon maaf, Pak. Saya benar-benar tidak tahu," ucapnya lirih sambil menunduk. Pendeta tua itu menatapnya tenang, tidak menunjukkan amarah sedikit pun. Senyum lembut di wajahnya justru membuat sang polisi merasa semakin kecil. Ia belum terbiasa diperlakukan dengan kasih setelah melakukan kesalahan. Orang-orang di sekitar menyaksikan momen itu dengan penuh haru. Beberapa dari mereka mengangguk pelan, memahami bahwa pengakuan dosa butuh keberanian. Pendeta itu lalu menepuk pelan bahu polisi tersebut, sebuah isyarat bahwa ia memaafkan tanpa perlu banyak kata. Gestur itu membuat mata sang polisi berkaca-kaca. "Kesalahan bisa terjadi pada siapa saja," ucap sang pendeta lembut. "Yang terpenting adalah kita belajar darinya." Kata-kata itu seperti tetesan embun di padang hati sang polisi. Ia mengangguk pelan, menahan gejolak di dadanya. Ia merasa sedang menerima khotbah tanpa berada di dalam gereja. Sementara itu, jemaat gereja mulai berdatangan. Mereka semua menunduk hormat kepada pendeta tua yang tetap berdiri teguh meski baru saja mengalami perlakuan memalukan. Hari Paskah menjadi saksi bukan hanya kebangkitan Kristus, tetapi juga kebangkitan nurani seseorang yang sebelumnya dibutakan prasangka. Gereja kecil di pinggir jalan mulai dipenuhi umat yang berdatangan. Mereka mengenakan pakaian terbaik, membawa lilin, dan menyanyikan lagu pujian pelan di bawah naungan langit pagi. Banyak di antara mereka belum mengetahui insiden yang baru saja terjadi tak jauh dari pelataran gereja mereka. Ketika melihat sang pendeta berdiri dengan pakaian berdebu, beberapa jemaat langsung menghampiri dengan raut cemas. Mereka bertanya apakah beliau terluka atau membutuhkan pertolongan. Pendeta itu hanya mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa semua baik-baik saja.
Ia tak ingin suasana ibadah rusak karena kejadian tadi. Namun bisik-bisik mulai menyebar, dan dalam hitungan menit sebagian besar jemaat mengetahui apa yang menimpa pemimpin rohani mereka. Alih-alih marah, mereka justru menatap pendeta mereka dengan kekaguman. Ketegaran yang beliau tunjukkan menjadi inspirasi dan bukti bahwa iman sejati tampak dari sikap, bukan hanya kata. Anak-anak kecil menghampirinya, membawa bunga yang sebelumnya akan ditaruh di altar. Mereka memberikannya kepada sang pendeta sebagai tanda cinta dan dukungan. Hati pendeta itu menghangat, senyumnya kini lebih tulus, rasa perih yang ia alami tadi mulai sirna perlahan. Lonceng gereja mulai berdentang, menandakan ibadah akan segera dimulai. Semua orang masuk dengan tenang, duduk di bangku masing-masing, membawa semangat baru. Sementara sang polisi masih berdiri di luar pagar gereja, ragu apakah dirinya layak untuk ikut serta setelah kejadian memalukan tersebut. Sang polisi menatap ke arah gereja dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak pernah merasa sekecil ini dalam hidupnya. Biasanya, ia menjadi simbol kekuasaan dan penegakan hukum. Namun hari itu, ia seperti murid yang dihukum karena bertindak tanpa hikmat. Ia bersandar di tembok, mencoba menenangkan pikirannya. Suara lagu pujian dari dalam gereja menggema, membawa rasa damai yang menusuk relung hati. Ia menyesal bukan hanya karena memalukan dirinya, tetapi karena telah mencederai momen penting bagi seseorang yang dihormati masyarakat. Tiba-tiba, seorang anak perempuan keluar dari gereja dan menghampirinya. Gadis kecil itu membawa selembar gambar salib yang baru saja ia warnai di ruang sekolah minggu. Ia menyodorkannya kepada sang polisi tanpa banyak bicara. Hanya ada satu kalimat di bagian bawah gambar, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati." Polisi itu menerima gambar tersebut dengan tangan gemetar. Ia terdiam cukup lama, matanya berkaca-kaca. Dalam kesunyian yang hanya diisi suara burung dan angin, ia merasakan semacam teguran dari langit. Hati yang beku selama ini perlahan mencair. Beberapa menit kemudian, ia melangkah mendekat ke pagar gereja. Ia tak tahu apakah dirinya diizinkan masuk, namun ada dorongan dari dalam yang membuatnya ingin mendengar khotbah dari pria yang baru saja ia rendahkan. Barangkali itu adalah panggilan pertobatan pertamanya. Langkah sang polisi terhenti tepat di ambang pintu gereja. Detak jantungnya berdebar cepat, seakan tubuhnya menolak masuk ke tempat yang selama ini ia pandang hanya sebagai bangunan ibadah biasa. Namun suara lembut paduan suara dari dalam menyentuh batinnya seperti pelukan seorang ibu pada anak yang tersesat. Seorang wanita paruh baya, salah satu petugas gereja, menyadari keberadaannya. Ia menghampiri tanpa curiga, tersenyum hangat, lalu mempersilakannya duduk di bangku belakang. Tanpa banyak bicara, sang polisi mengikuti arahan itu dan duduk dengan kepala tertunduk, malu sekaligus haru. Pendeta yang sejak tadi berdiri di depan mimbar melihat sosok polisi itu. Sekilas ia menghentikan kalimatnya, lalu tersenyum. Tanpa perlu menyebut nama, ia mengubah arah khotbahnya, membicarakan tentang pengampunan, kasih yang menyelamatkan, dan kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada siapapun yang bersedia membuka hati. Kata-kata itu menembus pertahanan emosional sang polisi. Ia merasa seakan setiap kalimat ditujukan langsung kepadanya. Tangannya menggenggam kuat gambar salib yang tadi diberikan anak kecil, seolah menjadi jembatan antara dosanya dan harapan akan pemulihan. Suasana gereja menjadi sakral. Semua jemaat larut dalam momen itu, tak seorang pun tahu betapa besar pergulatan batin yang terjadi pada seorang lelaki berseragam di bangku paling belakang. Tapi bagi pendeta tua itu, inilah bentuk paling nyata dari misi yang ia emban seumur hidup. Ibadah selesai dengan penuh kedamaian. Para jemaat perlahan keluar dari gereja sambil saling memberi ucapan selamat Paskah. Sementara itu, sang polisi masih duduk terpaku. Ia enggan beranjak karena hatinya belum tuntas berdamai dengan kenyataan yang baru saja terjadi. Pendeta mendekat perlahan, tak berkata apapun. Mereka hanya saling berpandangan dalam keheningan yang dalam maknanya. Kemudian, sang polisi membuka suara dengan suara serak, "Saya tak tahu harus berkata apa, tapi saya merasa seperti diadili oleh hati saya sendiri." Pendeta menaruh tangan di bahunya, tak ada kemarahan di wajahnya. Kadang, Tuhan tidak langsung membalas kesalahan kita dengan hukuman. Ia memberi kita cermin agar kita melihat sendiri siapa diri kita yang sebenarnya, jawabnya lirih. Polisi itu menunduk, mengusap wajahnya yang basah. Tak ada lagi topeng kewibawaan atau arogansi. Yang tersisa hanyalah manusia biasa yang tersentuh oleh kasih yang tak menghakimi. Dalam hati, ia bertekad memperbaiki cara pandangnya terhadap orang lain. Saat ia keluar dari gereja, sinar mentari pagi terasa berbeda. Seakan dunia memberinya secercah harapan untuk memulai lembaran baru.
Hari Paskah yang awalnya penuh kesalahan, berubah menjadi hari kebangkitan bagi nuraninya yang sempat tertidur. Kejadian di pagi itu perlahan menyebar ke penjuru kampung. Warga yang awalnya hanya mendengar selentingan kabar, mulai membicarakan secara terbuka. Beberapa menganggapnya sebagai insiden biasa, namun banyak yang melihatnya sebagai pelajaran hidup. Media lokal bahkan mulai meliput kisah ini karena menyentuh hati masyarakat. Mereka menyoroti sikap pendeta yang tetap tenang dan sang polisi yang berani mengakui kesalahannya. Wartawan berdatangan, mewawancarai saksi-saksi dan jemaat gereja yang hadir. Namun sang pendeta memilih untuk tidak menanggapi sorotan itu. Ia berkata bahwa ibadah lebih penting daripada publisitas. Ia hanya berharap kisah ini bisa menjadi refleksi bagi masyarakat tentang pentingnya tidak menghakimi seseorang dari penampilan luar semata. Sementara itu, sang polisi mulai menjadi sorotan. Rekannya di kantor mendengar cerita tersebut dan terkejut dengan perubahan sikapnya. Ia kini lebih rendah hati, lebih sabar dalam menghadapi warga, dan bahkan mengajukan diri untuk menjaga tempat-tempat ibadah tanpa diperintah. Kisah ini akhirnya tidak hanya mengubah dua sosok yang terlibat, tetapi juga menginspirasi banyak pihak untuk merenungkan kembali cara mereka memperlakukan sesama. Karena seringkali, wajah yang tanpa lusuh justru menyimpan cahaya keteladanan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sang polisi secara sukarela mendaftar mengikuti pelatihan pelayanan sosial. Ia ingin belajar lebih banyak tentang pendekatan humanis dalam tugasnya. Keputusannya itu disambut baik oleh atasannya. Ia juga mulai menjalin hubungan baik dengan berbagai tokoh agama di wilayah kerjanya. Ia merasa dunia menjadi lebih luas ketika ia mampu menyingkirkan prasangka. Setiap kunjungan ke rumah ibadah menjadi pengingat akan pagi penuh makna yang ia alami. Pada suatu hari, ia kembali bertemu dengan sang pendeta saat acara antar umat beragama. Mereka berjabat tangan hangat, seperti dua sahabat lama yang saling memahami tanpa banyak kata. Kehangatan itu terasa tulus, lahir dari luka yang telah sembuh bersama. Pendeta itu bahkan mengundangnya untuk berbicara singkat di hadapan jemaat gereja tentang pentingnya memahami orang lain sebelum menilai. Dengan suara bergetar, sang polisi menyampaikan kisahnya. Jemaat menyimak dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, sang polisi merasa dirinya dilahirkan kembali. Ia tak lagi sekadar menjadi penjaga hukum, tetapi juga pelindung hati masyarakat. Dalam diam, ia bersyukur bahwa hari yang dimulai dengan kesalahan bisa menjadi jembatan menuju pembaruan jiwa. Suatu pagi, ketika sang pendeta sedang menyusun materi khotbah, sebuah surat datang melalui kurir. Sampulnya sederhana, namun tulisan tangannya menunjukkan ketulusan. Saat dibuka, isi surat tersebut berasal dari seorang anak muda yang mengaku terinspirasi dari kejadian antara dirinya dan sang polisi. Anak muda itu menulis bahwa sebelumnya ia membenci institusi kepolisian karena pengalaman pahit masa kecilnya. Namun setelah melihat perubahan nyata pada sang polisi, ia mulai memandang aparat dengan cara berbeda. Ia bahkan berencana masuk akademi kepolisian agar bisa menjadi agen perubahan. Pendeta membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan satu peristiwa kecil bisa berdampak begitu luas. Baginya, ini bukan sekadar pengakuan, melainkan benih kebaikan yang tumbuh dari kejadian yang sebelumnya terasa getir. Ia lalu menulis balasan yang penuh semangat dan dukungan. Dalam surat itu, ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki citra institusi yang mereka wakili, dimulai dari diri sendiri. Ia berharap anak muda itu bisa terus menjaga semangat idealismenya. Surat tersebut kemudian ia simpan di dalam Alkitab kesayangannya, sebagai pengingat bahwa harapan bisa tumbuh dari luka. Sebuah peristiwa sederhana mampu menggerakkan hati, bahkan mengubah arah hidup seseorang. Setahun berlalu sejak kejadian pagi itu. Gereja mempersiapkan ibadah Paskah dengan lebih meriah dan terbuka. Undangan dikirim kepada tokoh masyarakat lintas agama dan aparat penegak hukum. Semua orang terlibat tanpa memandang latar belakang. Sang polisi kini telah menjadi simbol kedekatan antara aparat dan warga. Ia diundang untuk memberi sambutan sebelum ibadah dimulai. Dengan seragam yang rapi dan wajah lebih bersinar, ia naik ke podium dengan langkah mantap. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan betapa kejadian 1 tahun lalu telah mengubah hidupnya. Ia tak lupa menyebut sang pendeta sebagai orang yang membimbingnya tanpa menghakimi. Kalimatnya ditutup dengan ucapan maaf dan syukur yang tulus. Para hadirin memberi tepuk tangan meriah. Di antara kerumunan, sang pendeta tersenyum bahagia. Ia tahu bahwa luka lama telah benar-benar sembuh, dan Paskah kali ini menjadi perayaan kebangkitan yang nyata, bukan hanya secara spiritual, tapi juga sosial. Selesai acara, banyak warga mendekati sang polisi untuk bersalaman dan berbincang.
Hubungan antara masyarakat dan aparat kini terasa lebih dekat. Semua ini bermula dari sebuah kesalahan yang diubah menjadi pelajaran kehidupan. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah itu tetap hidup dalam ingatan warga. Di setiap ibadah Paskah, gereja selalu menayangkan potongan video peristiwa setahun silam. Anak-anak muda mendengarkan dengan takjub, seolah mendengar legenda yang syarat hikmah. Sang pendeta kini mulai menua dan memilih membagi tugas pada generasi penerus. Namun ia tetap menjadi penasihat utama dan kerap diundang sebagai pembicara dalam forum kerukunan antar umat. Namanya dihormati tidak hanya karena jabatan, tapi karena keteladanan. Sementara sang polisi mendapat promosi ke bagian pembinaan masyarakat. Ia menjalankan tugas barunya dengan penuh dedikasi, terus membawa semangat perubahan dari pengalaman masa lalunya. Ia percaya bahwa tugas kepolisian bukan sekadar menegakkan hukum, tapi juga menjaga nurani. Di desa itu, kisah tentang kakek lusuh yang ternyata pendeta dan polisi buncit yang berubah hati menjadi dongeng modern yang terus disampaikan dari mulut ke mulut. Tidak untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa manusia bisa berubah dan kebaikan bisa muncul dari tempat yang tak disangka. Paskah tak lagi hanya dirayakan sebagai tradisi, tapi sebagai peringatan akan kekuatan pengampunan dan kasih. Kisah mereka menjadi warisan batin yang hidup dalam hati siapapun yang percaya pada harapan dan kesempatan kedua.